Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Marsha, mahasiswa Psikologi Universitas Bosowa dengan NIM 4524091106. Pada video kali ini teman-teman, saya akan membahas tentang mahasiswa yang respect, cerdas, suka menolong, ekologis, dan tangguh. Untuk memenuhi tugas pengantar karakter, minat, dan bakat yang ditugaskan oleh Bapak Syahrul Alim FC MA PhD. Baik teman-teman, untuk materinya langsung saja kita ke videonya. Baik teman-teman, materi yang pertama kita ini tuh respect. Dalam lingkungan keluarga, tempat kerja, sekolah, bahkan lingkungan sekitar kita, kata respect tentu sering kita dengar. Respect adalah bentuk atau cara kita dalam menunjukkan rasa hormat terhadap orang lain. Saat Anda dihormati oleh orang-orang penting dalam hidup, tentu berperan besar ketika Anda beranjak dewasa, di mana dengan mudah Anda bisa menghormati orang lain. Respect ini teman-teman adalah cara kita menemukan seseorang yang apa adanya. Bahkan ketika mereka sendiri memiliki perbedaan dengan kita, rasa hormat dalam sebuah hubungan bisa membangun perasaan kepercayaan, keamanan, hingga kesejahteraan. Respect tidak harus datang secara alami teman-teman, namun sesuatu yang harus kita pelajari. Respect juga ini teman-teman adalah bentuk perilaku untuk mempertimbangkan secara menyeluruh pengakuan atas nilai intrinsik setiap manusia. Respect bisa dengan mudah kita lakukan teman-teman dalam kehidupan sehari-hari, seperti bersikap sopan kepada orang lain, selalu mengucapkan terima kasih, mudah untuk mengucapkan maaf, serta berusaha untuk memahami orang lain. Baiknya kita kenali dulu arti respect itu teman-teman. Respect itu kualitas atau kemampuan pribadi. Hal ini merupakan salah satu komponen yang sangat penting dari identitas pribadi serta hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal akan dipenuhi dengan konflik dan ketidakpuasan jika kita tidak menghormati orang lain. Mereka tidak akan menghormati kita, dan jika kita tidak menghargai diri kita sendiri, kita juga tidak akan dihormati oleh orang lain teman-teman. Maka teman-teman, peran orang tua sangat penting untuk mengajari anak-anak sejak usia dini tentang nilai-nilai kehidupan. Salah satunya menumbuhkan rasa hormat terhadap orang lain. Cara terbaik mengajarkan rasa hormat adalah dengan menjadi panutan bagi anak-anak, serta lingkungan sekitar kita harus diperhatikan teman-teman. Respect juga ini teman-teman adalah rasa hormat yang bisa didefinisikan teman-teman sebagai pemikiran dan merasakan hal-hal baik tentang seseorang, sehingga kita dapat memperlakukannya dengan cara yang menunjukkan bahwa kita peduli dengan kesejahteraan mereka. Berikut nih teman-teman karakteristik dari respect. Yang pertama itu menunjukkan kepada orang-orang seperti apa rasa hormat atau respect dengan menghormati diri sendiri. Yang kedua, menghabiskan waktu dengan orang-orang yang penuh hormat dan membuat kita merasa aman teman-teman. Yang ketiga, beritahu bahwa yang mereka lakukan itu tidak baik, namun dilakukan secara spesifik teman-teman. Yang keempat, berbicaralah dengan seseorang yang Anda percayai seperti orang tua, guru, atau konselor, dan cobalah untuk memahami sudut pandang dari mereka. Yang kelima, berilah orang itu kesempatan untuk mengubah perilakunya terhadap Anda. Yang keenam, teman-teman, tidak apa-apa untuk mengakhiri pertemanan dengan orang lain jika mereka tidak bisa menghormati kita, tidak merasa aman berada di sekitar mereka. Di sini teman-teman, saya akan berbagi sedikit contoh dari respect itu sendiri teman-teman. Itu yang pertama itu bersikap sopan. Respect adalah sikap menghormati, di mana dalam kehidupan sehari-hari kita bisa berperilaku sopan dengan orang yang ada di sekitar kita. Kurangnya kesopanan sering kita jumpai, misalnya insiden kemarahan di jalan yang membuktikan bahwa masyarakat telah lupa bagaimana menjadi orang baik. Tidak perlu banyak usaha untuk bersikap sopan teman-teman. Dengan mengucapkan terima kasih atau disertai senyuman saja adalah salah satu bentuk dari kesopanan itu sendiri teman-teman. Yang kedua teman-teman, menunjukkan rasa syukur sambil mengucapkan terima kasih berarti bersikap sopan. Dapat menunjukkan rasa terima kasih yang lebih dalam. Syukur mengungkapkan penghargaan Anda untuk orang lain. Selain mengucapkan kata-kata terima kasih, kita juga dapat menunjukkan rasa terima kasih dengan melakukan sesuatu yang baik untuk orang lain, karena menjadi salah satu tindakan kebaikan yang sederhana. Ketiga teman-teman, cari kesamaan. Manusia teman-teman memiliki kesamaan bersama dalam keberagaman, di mana dalam lingkup kehidupan masyarakat membuat Anda bisa menemukan kesamaan yang dimiliki dengan orang lain. Pada umumnya, setiap orang akan berbagi aspek dasar dalam kehidupannya sehingga bisa digunakan sebagai titik awal untuk menemukan suatu hubungan.
Hal ini tentu bisa membuat hubungan tumbuh dengan berfokus pada kesamaan, bukan perbedaan satu sama lain. Yang selanjutnya teman-teman, berusaha untuk memahami orang lain. Dalam menghadapi konflik, mudah untuk mempertahankan pendapat, yang sebaliknya bisa membangkitkan rasa ingin tahu Anda. Gunakan situasi dengan kesempatan untuk Anda dapat belajar cari tahu dasar dari perspektif orang lain, sehingga gunakan untuk belajar sesuatu yang baru tentang orang lain teman-teman. Kita akan mendapat pemahaman mengapa mereka merasa atau bertindak seperti itu, serta melihat bagaimana pengalaman mereka telah membentukkan perspektif mereka teman-teman. Nah teman-teman, itu tadi materi tentang respect. Kita lanjut ke materi yang kedua. Nah teman-teman, materi yang kedua ini tuh cerdas. Tentang mahasiswa yang cerdas itu lebih dari sekedar nilai akademik yang bagus teman-teman. Mereka memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan analisis yang tinggi. Selain itu mereka juga mempunyai sifat-sifat lain yang membuat mereka menonjol, seperti yang pertama, penasaran dan suka belajar. Mereka selalu ingin tahu lebih banyak dan tidak mudah puas dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Yang kedua, kreatif. Tentunya mahasiswa yang cerdas itu kreatif dalam memecahkan masalah. Mereka bisa menemukan solusi yang unik atau inovatif untuk masalah yang kompleks. Yang ketiga, mampu berpikir kritis. Mereka tidak mudah percaya begitu saja pada informasi yang didapatkan, melainkan selalu menganalisis secara mendalam. Keempat, komunikatif. Mahasiswa yang cerdas itu mereka bisa menyampaikan ide dan pendapat jelas dan efektif, baik secara lisan maupun tulisan. Yang kelima, adaptif. Mereka bisa menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang berubah dengan cepat. Yang keenam, mandiri. Mereka bisa inisiatif dan mampu bekerja secara mandiri, tidak perlu selalu diawasi. Yang ketujuh, terbuka terhadap ide baru. Mereka tidak takut untuk mencoba hal-hal baru yang berbeda teman-teman. Tapi perlu diingat teman-teman, kecerdasan itu bukan hanya tentang akademik. Ada banyak kecerdasan, seperti kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, kecerdasan spiritual. Mahasiswa cerdas adalah mereka yang mampu menghubungkan semua jenis kecerdasan itu dalam kehidupan sehari-hari teman-teman. Baik, itu tadi sedikit penjelasan tentang cerdas. Kita langsung ke materi yang ketiga. Teman-teman, materi yang ketiga ini membahas tentang mahasiswa yang suka menolong. Mahasiswa yang suka menolong adalah individu yang memiliki sikap empati teman-teman dan peduli terhadap orang lain. Mereka cenderung aktif dan membantu teman, dosen, atau bahkan orang di luar lingkungan kampus, baik dalam bentuk bantuan akademis, sosial, atau emosional. Mahasiswa seperti ini seringkali terlibat dalam kegiatan sukarela, organisasi kemahasiswaan, atau program sosial yang bertujuan untuk memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Nih teman-teman, ciri-ciri mahasiswa yang suka menolong. Yang pertama, peduli terhadap sesama. Mereka peka terhadap kebutuhan orang lain dan berusaha memberikan bantuan, baik itu dalam bentuk waktu, tenaga, atau sumber daya. Yang kedua, aktif dalam kegiatan sosial. Banyak mahasiswa yang suka menolong, terlibat dalam organisasi kemahasiswaan, komunitas, atau kegiatan sosial yang berfokus pada pemberdayaan manusia atau pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga, berjiwa kolaboratif. Mereka senang bekerja dalam tim dan siap membantu teman-temannya agar mencapai tujuan bersama, baik dalam proyek akademik atau kegiatan non-akademik. Yang keempat, berorientasi pada kepedulian. Mereka tidak hanya membantu saat diminta, tapi juga berinisiatif untuk menawarkan bantuan, terutama dalam situasi yang membutuhkan dukungan. Yang kelima, meningkatkan kualitas hubungan sosial. Tolong-menolong ini, mereka cenderung memiliki hubungan yang baik dengan orang lain dan membangun jaringan sosial yang kuat. Teman-teman, mahasiswa yang suka menolong dapat memberikan dampak positif untuk orang lain maupun dirinya sendiri, tapi juga bagi komunitas kampus maupun masyarakat luas. KPI ini juga dapat memperkaya pengalaman pribadi dan meningkatkan rasa empati serta keterampilan sosial mereka, teman-teman. Nah teman-teman, kita ke materi yang keempat, ekologis. Sebelum kita membahas ekologis terlalu dalam teman-teman, baiknya kita kenali dulu apa sih itu ekologis. Nah, ekologis adalah berkaitan dengan ekologi, yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Kata ekologi ini sendiri teman-teman berasal dari bahasa Yunani, yaitu eikos yang berarti rumah atau tempat untuk hidup, dan logos yang berarti ilmu.
Ekologi ini teman-teman dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti mempelajari binatang mencari makanan, berkembang biak, dan berinteraksi dengan lingkungannya. Contoh lain adalah ekologi tumbuhan, yaitu mempelajari bagaimana tumbuhan dapat hidup dan bertahan tanpa bantuan. Nah, membahas tentang mahasiswa yang ekologis adalah mahasiswa yang memahami hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Makhluk hidup dan lingkungannya. Mahasiswa yang ekologi juga dapat menerapkan pengetahuan ekologinya untuk melestarikan lingkungannya. Mahasiswa yang ekologis adalah mahasiswa yang memahami hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Mahasiswa yang ekologis juga dapat menerapkan pengetahuan ekologinya untuk melestarikan lingkungannya. Nah, materi kita yang terakhir ini teman-teman, mahasiswa yang tangguh. Teman-teman, mahasiswa yang tangguh seperti apa sih? Menurut saya, mahasiswa yang tangguh adalah mereka yang pantang menyerah, bisa menghadapi situasi dalam kondisi apapun, tidak mudah goyah dalam pikirannya, dan mampu menghadapi segala resiko yang akan datang. Untuk secara tidak langsung, kita juga akan berlatih untuk berpikir terus maju, sesuai perkembangan yang ada. Apalagi teman-teman, tahun 2045 Indonesia digadang-gadang akan menjadi Indonesia emas. Siapa lagi kalau bukan para pemuda generasi penerus yang akan mewujudkan itu teman-teman. Selain itu, mahasiswa juga bisa menyuarakan pendapatnya. Jangan sampai malah bakatnya terpendam. Skill juga menjadi bagian terpenting dari mahasiswa, karena skill bisa menjadi salah satu kelebihan yang ada dalam diri mahasiswa. Contohnya public speaking. Melalui public speaking, mahasiswa mampu belajar berbicara di depan umum dengan cara percaya diri. Salah satu cara yang paling mudah mahasiswa bisa belajar public speaking dengan presentasi di depan kelas. Dengan itu, kita sedikit demi sedikit akan terbiasa berbicara di depan umum. Public speaking sendiri itu mempunyai banyak kelebihan, baik di dunia perkuliahan maupun di dunia kerja nantinya. Selain itu, mahasiswa juga dapat mengikuti pelatihan public speaking agar public speakingnya terus meningkat. Baik teman-teman, itulah tadi sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat berguna bagi kita semua. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.